Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali karena pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk sama-sama mendengarkan renungan kebenaran firman Tuhan yang pasti memberkati kita semua. Judul renungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Menerobos Penghalang. Injil Markus pasal yang kelima ayat yang ke-28, sebab katanya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Diawali dengan Yesus dan murid-muridnya yang baru saja menyeberang dari daerah Gerasa ke tepi Danau Galilea di daerah Kapernaum. Tiba di sana, orang banyak datang berbondong-bondong mengikuti Yesus. Berita tentang Yesus yang penuh kuasa dan melakukan banyak mukjizat menarik orang banyak untuk datang dan mengikuti di tempat di mana Yesus juga berada saat itu. Adalah seorang yang bernama Yairus, seorang kepala rumah ibadat yang tersungkur dan memohon untuk kesembuhan anak gadisnya yang sedang sakit keras dan hampir mati. Ia memohon agar Yesus bersedia untuk datang ke rumahnya dan bersegera mendoakan anaknya. Tapi di saat yang bersamaan, tiba-tiba muncullah perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun tersebut. Menjamah ujung jubahnya Yesus, sehingga menarik kuasa dari dalam diri Yesus yang mendatangkan mukjizat dan kesembuhan seketika bagi perempuan tersebut. Bahkan Yesus sendiri pun terkejut sambil bertanya kepada murid-muridnya, "Siapakah yang sudah menjamah aku?" Dan jika kita melihat latar belakang tentang wanita yang 12 tahun pendarahan ini, maka jika kita menghubungkannya dengan kitab Nabi Musa, yaitu tepatnya dalam kitab Imamat pasal yang ke-15 ayat yang ke-25, maka wanita tersebut dikategorikan perempuan yang najis dan tidak boleh bertemu siapapun atau terisolasi. Ia mengusahakan segala sesuatunya dalam segala kelemahan dan ketidakberdayaannya seorang diri. Yang pertama, secara fisik, ia pasti sangat lemah, pucat, kesehatannya pasti sangat terganggu karena kehilangan banyak darah dalam tubuhnya. Dan yang kedua, secara psikis, ia pasti mengalami keadaan mental yang sangat terpuruk karena sudah pasti ia tidak dapat meminta tolong kepada siapapun kecuali dirinya sendiri saja. Dan yang ketiga, secara ekonomi, ia sudah kehabisan harta bendanya untuk pengobatan dan kesembuhannya. Tetapi yang sangat luar biasa dalam Markus pasal yang kelima ayat yang ke-26 mengatakan, ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dari sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun ini adalah seorang wanita yang selalu memiliki harapan untuk kesembuhannya dan tidak pernah menyerah dengan keadaannya. Apakah sesungguhnya harapan itu? Harapan adalah sebuah keyakinan bahwa apa yang dirindukan atau diinginkannya suatu saat pasti akan terwujud. Harapannya tidak hanya tertuju kepada kesembuhan sakit penyakitnya, tapi juga kepada keselamatan jiwanya. Ia percaya bahwa Mesias itu akan datang, memulihkan dan menyelamatkan jiwanya. Jika firman Tuhan datang kepada kita pada saat pagi hari ini, saya percaya bahwa firman ini mengingatkan kembali kepada kita pentingnya kita untuk terus memiliki pengharapan di dalam Dia, sekalipun mungkin jawaban doa belum kunjung datang, sakit belum sembuh, ekonomi keluarga belum dipulihkan, dan sebagainya. Hanya harapanlah yang membuat kita tetap percaya dan berharap bahwa pertolongan Tuhan pasti datang dan tepat pada waktunya. Orang-orang yang mampu menerobos setiap penghalang adalah yang pertama, yang menaruh pengharapannya hanya kepada Allahnya. 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-10,
Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Orang yang menaruh pengharapannya pada Allah adalah orang yang menyadari bahwa Allah yang disembah adalah Allah yang hidup dan berkuasa. Yang kedua, yang menyiapkan tanah hati yang terbaik untuk mendengarkan perkataan Tuhan atau firman-Nya. Dan di dalam Markus pasal yang kelima ayat yang ke-27, perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun ini sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Jadi benar apa yang dikatakan dalam Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-17, bahwa iman itu akan timbul ketika kita mendengarkan firman Tuhan dan menyiapkannya pada tanah hati kita yang terbaik. Dan yang ketiga, yang tekun berdoa dan mencari Allah-Nya. Amsal pasal yang ke-8 ayat yang ke-17, Aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan daku. Orang yang tekun berdoa dan mencari Allah tidak kehilangan sesuatu yang baik dari hidupnya. Amin, puji Tuhan. Kesimpulan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah dengan kekuatan doa dan lewat pertolongan dan pimpinan Roh Kudus, kita menjadi anak-anak Tuhan yang mampu menerobos setiap penghalang dalam kehidupan kita. Amin, puji Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur kepadamu karena firman Tuhan telah mengingatkan kami untuk kami terus berharap hanya kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami untuk kami melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami setiap waktu. Berkati kami sepanjang hari ini, pimpin kami lewat Roh Kudus-Mu, agar apa yang kami kerjakan sepanjang hari ini Tuhan jadikan berhasil. Terpujilah nama-Mu, kami sudah berdoa mengucap syukur kepadamu. Hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya.